Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Walaupun kita tetap di rumah aja, tapi harus tetap semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu mengenai teks eksplanasi. Kalian masih ingat kan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Iya betul, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses kejadian alam atau sosial yang terjadi di daerah kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur dan kaidahnya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum berisi bagian tentang latar belakang. Ya, bisa berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemudian yang kedua, penjelasan proses. Bagian ini berisi perincian proses, bagaimana sebab terjadinya, kemudian tentang fenomena yang juga mencakup apa akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah bagian simpulan. Simpulan ini adalah bagian akhir yang berisi pendapat penulis untuk menyikapi fenomena berupa pernyataan yang bersifat umum. Udah jelas ya sampai di sini? Jadi terdiri dari 3 bagian. Nah, sekarang kita bahas tentang kaidah teks eksplanasi. Kaidah kebahasaannya itu terdiri dari kata istilah, keterangan waktu, dan konjungsi. Istilah tentu kalian sudah tahu ya. Sedangkan untuk konjungsi ini digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya konjungsi yang bisa dipakai adalah jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Istilah ilmiah. Nah, ini tadi kata istilah, berarti istilah tersebut sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena tersebut. Ya, ini ada contoh. Bagaimana sih isi sebuah pernyataan umum? Nah, contohnya di sini tentang bahasan kita ya, yaitu fenomena virus corona. Di bagian pernyataan umum itu, virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, berarti tadi dijelaskan pernyataan umum itu berisi tentang definisi, asal-usul, dan sebagainya. Kemudian di bagian penjelasan proses, di sini dijelaskan bagaimana proses dari virus itu menginfeksi ke tubuh manusia. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, dari proses semua ini berarti kita sudah mengakhiri contohnya. Semoga kalian sudah bisa jelas ya dengan contoh yang tadi Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan pembahasan yang sudah Ibu sampaikan. Dari Ibu sampai di sini dulu ya materinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.